Pria ini namanya Taeman. Dia adalah seorang pengangguran yang tiap hari cuma nonton TV sambil males-malesan di rumah. Meski lulusan universitas terbaik di Korea, tapi gara-gara sifat malesnya itu, Taeman jadi sulit dapat kerjaan. Selama 10 tahun menganggur, istrinya lah yang kerja sendirian jadi tulang punggung keluarga. Nama istrinya Jisoo. Dia punya bisnis salon kecil-kecilan. Malam itu, karena nggak tahan diomelin Jisoo terus, Taeman diem-diem kabur ke kamar putrinya. Waktu lagi main, putrinya yang bernama Ah-yong memberitahu kalau besok ada undangan orang tua ke sekolah. Lagi-lagi Taeman males dan gak mau repot. Dia malah nyuruh ngajak ibunya aja. Tapi Ah-yong maksa. Pokoknya dia pengen ayah yang datang, bukan ibu. Dengan terpaksa, Taeman pun menuruti keinginan putrinya. Pagi hari di kelas, terlihat para murid lagi saling tukeran barang bekas. Waktu giliran Ah-yong maju ke depan, bu guru bingung kenapa dia nggak bawa barang bekas sama sekali. Tak lama kemudian, Taeman sampai. Melihat ayah datang, Ah-yong langsung memperkenalkannya di depan kelas. Awalnya Taeman senang karena Ah-yong terus memuji-muji kebaikannya. Tapi tiba-tiba Ah-yong bilang kalau dia mau nuker bapaknya. Setelah menjelaskan profil sang ayah, Ah-yong menawarkan siapa yang gak punya bapak boleh ambil. Mendengar itu, salah satu teman bernama Jin-tae langsung setuju. Taeman pun nolak ide konyol putrinya. Namun karena Jin-tae terus memohon dan bu guru juga memberitahu kalau dari kecil Jin-tae gak pernah ngerasain kasih sayang ayah, Taeman jadi gak tega. Siangnya sepulang sekolah, Taeman ikut ke rumah Jin-tae. Kebetulan rumah lagi kosong. Melihat kesempatan itu, bukannya jadi ayah, Taeman justru males-malesan. Waktu ngobrol, Jin-tae cerita kalau ibunya jarang di rumah. Dari kecil dia juga nggak punya ayah dan selalu main sendirian. Taeman yang kasihan lalu ngajak main bareng. Pas lagi asik, tiba-tiba ibu Jin-tae pulang. Setelah sadar saat tahu kalau ibu Jin-tae ternyata artis idolanya yang bernama Miyeon, Taeman pun gugup. Meski kepalanya bocor, tapi di depan Miyeon, Taeman berusaha bersikap keren. Malamnya sepulang dari rumah Jin-tae, Taeman mampir ke salon Jisoo. Di sana dia bantuin ngepel lantai sambil main bareng Ah-yong. Meski pengangguran, tapi bagi Ah-yong, Taeman itu ayah yang asik. Esok hari waktu pulang sekolah, Jin-tae ngasih Ah-yong amplop berisi uang dari ibunya sebagai ucapan terima kasih. Melihat amplop itu, Ah-yong pun nyengir jahat. Dia dapat ide gimana kalau dia ngasih bapaknya kerjaan. Malamnya di rumah pas lagi nonton TV, Ah-yong ngasih amplop bayaran dari Jin-tae. Karena ngerasa nggak enak, besok paginya Taeman datang lagi ke rumah Jin-tae buat balikin uangnya. Ketika sampai, Taeman bingung kenapa Miyeon lagi kejar-kejaran sama nenek Jin-tae. Melihat kedatangan Taeman, nenek yang udah pikun ngira Taeman itu putranya yang udah lama meninggal. Setelah ditenangkan, Miyeon merasa aneh kenapa pas sama Taeman nenek jadi penurut. Melihat cara Taeman memperlakukan orang tua dengan baik, Miyeon pun kagum. Pas mau pulang, Taeman dapat telepon dari orang tak dikenal. Si penelpon mendadak bilang kalau dia mau memesan jasa ayah. Karena penasaran, Taeman lalu pergi ke warnet untuk mencari tahu siapa dalangnya. Saat dicari di Google bareng temennya yang bernama Seng-il, Taeman kaget ternyata ada suatu situs yang mempromosikan jasanya jadi ayah sewaan. Waktu tahu ini semua ulah putrinya, Taeman cuma bisa istighfar. Siangnya saat makan, Taeman menginterogasi Ah-yong. Dengan santai itu bocah bilang dia ngelakuin ini biar ayah punya kerjaan. Di luar sana banyak anak-anak nggak punya ayah. Selain bisa dapat uang, ayah kan bisa dapat pahala juga. Lagian Ah-yong nggak ngejual ayah, dia cuma nyewain aja. Mendengar jawaban tuh bocil, lagi-lagi Taeman istighfar. Di tengah obrolan, Ah-yong ngasih kertas bertuliskan alamat klien berikutnya. Kali ini kliennya perempuan. Dia minta ketemuan di kedai jam 8 nanti malam. Mau nggak mau, Taeman terpaksa nerima orderan itu.
Malam hari ketika bertemu, ternyata kliennya adalah seorang gadis pengamen jalanan. Tanpa basa-basi, si klien langsung nyuruh Taemin duduk buat dengerin dia curhat seakan-akan jadi sosok ayah. Awalnya si klien curhat baik-baik. Dia cerita kalau dia rindu banget ayahnya. Tapi lama-lama si klien kesal sendiri, terus nyiram muka Taemin. Sambil marah-marah, dia bilang gara-gara ayah ninggalin keluarga, ibunya jadi nanggung beban berat sampai sakit dan meninggal. Abis marah, mendadak tuh bocah nangis. Taemin pun kasihan lalu berusaha menenangkan. Keesokan paginya saat sarapan, Taemin ngomel-ngomel ke Ah-yong soal kejadian semalam. Mendengar keluh kesah sang ayah, Ah-yong justru senang terus ngasih alamat klien berikutnya. Di tengah obrolan, Jisoo ngasih hadiah sepatu baru. Dia beliin sepatu karena akhir-akhir ini suaminya kelihatan sedang sibuk cari kerja. Jisoo yang belum tahu Taemin jadi ayah sewaan pun menyemangatinya. Melihat kepedulian Jisoo, Taemin senang. Selesai sarapan, Taemin pergi ke alamat rumah klien. Waktu bertemu, ternyata kliennya seorang gadis SMA. Dia anak yatim piatu dan sudah lama berhenti sekolah gara-gara hamil di luar nikah. Tujuannya memesan jasa Taemin karena dia ingin ada sosok ayah yang menemani di sampingnya saat melahirkan nanti. Jadi dia minta agar Taemin selalu siap bila sewaktu-waktu lahiran. Taemin pun bersedia. Malamnya di warkop, pas lagi nongkrong, Taemin curhat ke Seung-il. Meski sekarang udah ada kerjaan sampingan, tapi masih belum cukup untuk membantu keuangan keluarga. Sebenarnya selama ini Taemin sadar dia adalah suami yang gak berguna. Seung-il lalu mencoba memberi semangat. Daripada cuma dijadiin kerja sampingan, kenapa nggak difokusin aja ngembangin bisnis jasa sewa ayah? Siapa tahu sukses. Mendengar saran barusan, pikiran Taemin mulai terbuka. Esok hari, dia benar-benar meresmikan bisnis jasa sewa ayah di warnet milik Seung-il. Rencananya Taemin akan jadi direktur utama, sedangkan Seung-il jadi wakil direktur. Baru juga diresmiin, Taemin langsung dapat orderan dari si gadis pengamen lagi. Karena tahu bakal digamparin, Taemin pun minta Seung-il gantiin dia. Dengan polos, Seung-il pun bersedia. 경찰 뭐 이런 데 신고 안 해도 돼요? 괜찮아요, 괜찮아요. Hari demi hari, bisnis jasa sewa ayah berjalan lancar. Hampir setiap hari selalu dapat orderan dari berbagai klien yang butuh sosok ayah. Malam hari, demi merayakan kesuksesan bisnisnya, Taemin mengajak keluarga dan Seung-il makan di restoran. Waktu makan, karena penasaran, Jisoo maksa Taemin ngasih tahu apa pekerjaannya. Beruntung Taemin udah nyiapin jawaban. Dia nunjukin kartu nama milik klien sambil pura-pura bilang kalau dia kerja di perusahaan saham. Awalnya Jisoo ragu, tapi setelah dijelaskan dengan detail cara perhitungan saham, Jisoo akhirnya percaya. Esok paginya di salon, saat sedang kerja, pelanggan Jisoo cerita, akhir-akhir ini ada banyak sekali berita tentang kasus perceraian dan perselingkuhan. Mendengar itu, Jisoo mulai khawatir suaminya bakalan selingkuh juga. Malam hari di rumah Jin-tae, karena Jin-tae sering memesan jasa ayah, Taemin jadi terlihat mulai akrab dengan Miyeon. Pagi-pagi di kantor, ketika Taemin sedang sibuk kerja, Ah-yong datang ngajak main. Namun Taemin cuek. Dia cuma ngasih duit jajan, terus nyuruh Ah-yong main sendiri aja.
Melihat sikap ayah berubah, Ahyong ngambek dan pulang. Sementara di salon saat Jisoo sedang melayani pelanggan, mendadak pemilik kontrakan datang lalu memberitahu sebentar lagi tanahnya di salon ini ingin dijual. Mau nggak mau, Jisoo harus segera meninggalkan tempat ini dan cari tempat untuk salon baru. Jisoo pun kaget. Meski sudah berusaha memohon, pemilik kontrakan tak peduli. Jisoo tetap harus pindah. Malamnya sepulang kerja, Jisoo curhat ke Taemin soal masalah salon. Tapi bukannya ngasih solusi, lagi-lagi Taemin cuek. Jisoo yang kesal lalu masuk kamar. Walaupun kini bisnisnya sukses, namun tanpa sadar, Taemin telah melupakan keluarganya sendiri. Keesokan malamnya, Taemin pergi menemani Jin-tae dan Miyeon nonton pertandingan baseball. Selama nonton, mereka bertiga terlihat asik menghabiskan waktu bersama seperti keluarga harmonis. Di tengah pertandingan, Miyeon dapat telepon yang mengabarkan kalau nenek baru aja masuk rumah sakit. Mereka bertiga pun bergegas pergi. Sementara di salon, karena nggak mau pindah, Jisoo masih berusaha melobi pemilik kontrakan. Dia membawa hadiah sambil memohon untuk membatalkan rencananya menjual tanah salon. Tapi pemilik kontrakan justru marah sampai tak sengaja memecahkan pot kesayangan Jisoo. Meski kesal, Jisoo tak bisa berbuat apa-apa. Di luar melihat ibu sedang kesusahan, Ahyong menelpon Jin-tae untuk menanyakan kabar ayah. Perbincangan mereka ketahuan Jisoo. Jisoo pun langsung ngambil teleponnya. Waktu tahu Taemin sedang di rumah sakit, Jisoo khawatir lalu buru-buru menyusul. Sementara di rumah sakit, setelah nenek dapat perawatan, Taemin mencoba menenangkan Miyeon. Namun ketika Taemin memegang pundak Miyeon, Jisoo yang baru sampai tak sengaja memergoki mereka berdua. Melihat suaminya dekat dengan perempuan lain, Jisoo sangat kecewa. Saat ingin pergi, Taemin berusaha menjelaskan kalau semua ini cuma salah paham. Tapi sayang, hati Jisoo sudah terlanjur pecah. Keesokan paginya di sekolah, Ahyong yang kesal meminta Jin-tae berhenti menyewa jasa ayahnya lagi. Gara-gara Jin-tae, ayah dan ibu jadi berantem besar, bahkan di ujung perceraian. Tapi Jin-tae bodoh amat. Akibat kejadian itu, bu guru pun memanggil kedua orang tua murid. Saat melihat Miyeon, Jisoo yang masih kesal pamit pulang duluan. Miyeon pun berusaha menjelaskan semuanya dan meluruskan kesalahpahaman mereka. Mendengar penjelasan Miyeon, Jisoo akhirnya tahu ternyata selama ini Taemin membuka bisnis jasa ayah. Di rumah, Ahyong mengaku sebenarnya di awal dialah yang memaksa ayah membuka jasa sewa ayah. Semua ini salahnya, bukan salah ayah. Jisoo di situ kaget. Malam hari di kantor, karena merasa bersalah telah menelantarkan keluarga, Taemin berencana menutup bisnisnya. Walaupun Sang Il menyuruh memikirkan dulu matang-matang, tapi keputusan Taemin sudah bulat. Malam itu, meski sedang berantem hebat, namun jauh di lubuk hati, Taemin dan Jisoo masih saling mencintai. 다음에 소주 한잔 하시죠. 저도 태만 아빠 다음에 또 우리 아이가 보면 얼마나 즐거워하실지. 아버지요. 엄마, 걷다 보니까 여기까지 왔네.
Di rumah karena kangen banget, Ah-yong lalu mengirim pesan untuk ayahnya. Ah-yong menulis dia akan menunggu di sekolah sampai ayah datang. Setelah mengirim pesan tanpa sepengetahuan Jisoo, Ah-yong pergi dari rumah. Di taman sekolah, Ah-yong terus menunggu sang ayah hingga hujan reda. Tak lama kemudian, Taemin akhirnya muncul. Melihat ayah datang, Ah-yong langsung menunjukkan celengannya, lalu bilang kalau dia ingin menyewa jasa ayah. Berapapun harganya, dia janji pasti akan membayar asalkan Taemin mau jadi ayahnya lagi. Ah-yong pun memecahkan celengannya sambil menangis. Ia berkata harusnya setelah sewa selesai, ayah buru-buru kembali ke rumah. Kenapa malah lupa pulang? Ayah harus ingat dia cuma menyewakan, bukan menjual ayah. Ah-yong di situ terus memohon agar Taemin pulang dan berhenti jadi ayah untuk orang lain. Mendengar ucapan putri tercintanya, hati Taemin terasa perih. 아영이 말이 아빠야. 세상에서 하나밖에 없는 아영이 아빠야. Tak lama kemudian Jisoo datang. Melihat Taemin, Jisoo ikut menangis lalu meluapkan seluruh perasaannya. Taemin pun minta maaf. Maaf bila selama ini sudah jadi ayah dan suami yang buruk untuk kalian. Taemin janji mulai sekarang dia hanya akan jadi satu-satunya suami untuk Jisoo dan jadi satu-satunya ayah untuk Ah-yong. Mendengar itu, hati Jisoo luluh. Mereka bertiga akhirnya berpelukan. Keesokan paginya, saat baru bangun, Taemin membaca surat dari Ah-yong. Di surat itu, Ah-yong menulis dia memang senang kini ayah sudah kembali. Tapi dia juga sedih waktu memikirkan nasib anak-anak yatim lain yang butuh sosok ayah. Jadi setelah dipikir-pikir, kayaknya mendingan Taemin kerja lagi. Selesai membaca, dengan semangat Taemin bersiap-siap. Ketika Jisoo bertanya ingin pergi kemana, Taemin pun menjawab dia ada tugas. Tugas untuk menghibur anak-anak yatim.